Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, Kak. Ya udah kayak yang pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya kakak tanya apa kabar, bilangnya Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi dengan tangan kayak gini ya. Siap, Kak. Oke. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh ya, kita jangan lupa pakai hand sanitizer ya, karena kan menaati protokol kesehatan yang ada. Sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, sebelumnya kakak ingin memperkenalkan lagi, tapi dengan beda. Kalian kakak suruh memperkenalkan nama kalian dengan hobi. Dimulai dari kakak ya. Nama kakak Fitri Hairani, hobi kakak memasak. Halo Kak Fitri, nama saya Anissa Farhanisa, hobi saya masak. Oke. Nama saya Nia, hobi saya bernyanyi. Halo Kak Fitri, nama saya Ahmad Idris, hobi saya futsal atau sepak bola. Halo Kak Fitri, nama saya Nazrina, hobi saya belanja. Halo Kak Fitri, nama saya Adila, hobi saya bercanda. Oke. Nah, sebelumnya udah tahu nggak konseling kelompok itu apa? Kalau kemarin kan bimbingan kelompok, ini konseling kelompok. Ada yang tahu? Nggak ada yang pernah dengar ya? Nah, kakak jelaskan sedikit ya. Konseling kelompok itu upaya pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh tenaga ahli atau guru BK kepada individu yang bergabung dalam suatu kelompok kecil, yaitu kita, kalian kan, anggota kelompok, untuk mendapatkan informasi yang berguna dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dari masing-masing anggota kelompok, mampu menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, mengembangkan pemahaman terhadap diri, serta tercapai perkembangan yang optimal. Dan asas yang terdapat dalam konseling kelompok itu yang paling ditekankan adalah asas kerahasiaan, di mana setiap informasi yang kalian berikan itu cuman kita yang tahu, cuman kelompok kita yang tahu. Nah, jadi jangan kalian takut-takut untuk cerita, karena kita kan udah janji nih, jangan bilang ke siapapun, karena itu kan sifatnya kan pribadi ini kan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini tanpa ada paksaan dari siapapun atas keinginan kalian sendiri. Yang selanjutnya, asas keterbukaan. Kalian dengan terbuka, dengan secara jujur menceritakan apa yang kalian hadapi sekarang, apa masalah yang ingin kalian selesaikan. Yang selanjutnya, asas kenormatifan dan asas kekinian. Baiklah, sebelum kakak lanjutkan ke pembahasannya, ke tahap selanjutnya, kakak pingin main game dulu. Kayaknya kalian ini agak takut-takut, soalnya serius sekali kakak tengok. Kakak mau main game. Kalian harus fokus, namanya melatih kefokusan. Kalau misalnya ini kan kakak nanti nunjuk yang misalnya hidung gitu kan, nanti kalau misalnya kalian harus mendengarkan apa yang kakak bilang, bukan apa yang kakak tunjuk. Misalnya kakak bilang kuping tapi kakak tunjuk mata, berarti kan kalau kalian ikut kakak berarti kalian tidak fokus. Oke, dari sini kita mulai. Bisa, Kak? Hidung, mulut, mata, gigi, telinga, tangan, gigi, kuping, mata, hidung. Oke. Baik. Dengarnya bagus. Ternyata kalian fokus. Oke. Nah, untuk konseling kelompok ini, kakak persilahkan kepada kalian untuk menceritakan apa masalah yang ingin kalian selesaikan. Apa masalah yang sedang kalian hadapi? Boleh dari Ica? Bagaimana menghadapi cara kurangnya kepercayaan diri Kak? Oke, Ica punya masalah sekarang, dia lagi kurang
percaya diri. Kalau Nia? Masalahnya ini kak, lebih ke menjaga privasi sendiri sih, supaya orang tua nggak mencampuri privasi kita. Itu gimana? Contohnya? Contohnya kayak kita kan dilarang untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya kita suka tapi nggak boleh sama orang tua. Kayak misalnya bernyanyi, saya kan suka bernyanyi tapi orang tua bilang jangan jadi penyanyi, jangan jadi ini gitu. Kalau masalahnya tadi, dia ingin bakat yang ada di diri dia itu jangan dihalangi, karena dia ingin mengembangkan potensi yang ada pada diri dia. Idris? Salah pilih jurusan nggak? Oh, salah di SMA ini? Iya, Oke, jurusannya? akuntansi nih. Atau nanti TKJ. Oh, pengennya TKJ, tapi ternyata masuk ke akuntansi. Iya. Oke, setelahnya Nadri? Gimana caranya biar kita tuh nggak, kan kadang secara nggak langsung kan menurut kita nyakitin orang lain gitu kan, gimana kayak controllingnya gitu. Nadrina masalahnya dia pengen kayak lebih mengkontrol lah. Dia takut untuk berbicara, takutnya menyakiti orang lain, ya kan? Dila? Gimana caranya mengatasi kalau lagi rindu? Ridho sama siapa nih? Sama kakak. Oh, kakak saya. sepupu. Iya. Oke. Kan masing-masing udah pada tahu nih masalah yang dihadapi temennya kan. Nah, di sini kakak ingin bertanya kepada kalian. Masalah siapa yang ingin kita bahas? Ica. Masalah Idris. Bisa aja. Karena itu general. Oke. Jadi kita sepakat nih masalah Idris. Sepakat kak. Dan ada pun hal yang harus diperhatikan di dalam kegiatan kita ini, yaitu kalau misalnya kalian ingin menyampaikan pendapat, ingin bertanya, kalian harus angkat tangan dulu, karena kita kan itu melatih untuk menghargai pendapat orang lain biar agar lebih kondusif. Oke, Idris boleh ceritakan masalahnya? Seperti yang tadi dibilang ada. Oh, dia sekarang ini kelas berapa? Kelas 1. Ini kelas 1 ya? Iya. Nah, menurut kalian, apa yang harus mendengar dari masalah si Idris? Pendapat kalian seperti apa? Oke. Menurut saya kak, karena si Idris masih kelas 1, jadi bisa diatasi lebih awal. Lebih baiknya dia pindah. Kalau nggak bisa pindah jurusan, pindah sekolah aja. Cari sekolah yang ada jurusan yang dia inginkan, daripada lama-lama dia di situ. Sama aja kalau dia dari niat diri dia sendiri nggak ada, percuma. Oke. Ada yang lain? Untuk menanggapi ini permasalahan yang hadapi si Idris, gimana? Gini, saya mau menanggapi, kan masih kelas 1 gitu kan, jadi kan belum mengenal gitu loh tentang apa aja sih yang dipelajari di akuntansi itu. Belum tentu juga kalau dia masuk TKJ dia bakal suka, belum tentu juga dia masuk akuntansi dia nggak suka. Jadi kayak kalaupun memang nggak bisa buat pindah jurusan atau ada banyak halangan, ya cobalah sukai apa yang ada, buat dirimu nyaman, karena kan cuman kita yang tahu kita bakal nyaman itu gimana, buat cara belajar kita yang kita nyaman di situ. Jadikan akuntansi itu menyenangkan, ya kan cuman kita yang tahu gimana sih buat nyamannya, cuman kita yang tahu gitu. Oke. Habis itu, setelah itu ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai ini? Oke, Ica. Jalani aja, jangan dirasain. Pas mau dibilang gitu. Bila? Ayo berjalan aja. Sama, jalannya aja. Nah, dari Idris juga kan, kakak juga sedikit menambahi. Sebenarnya kan masih di awal kan, mungkin masih entah itu melihat orang lain yang jurusan TKJ, mungkin kayaknya salah jurusan nih, kayaknya nggak tepat ini. Cuman kan gini, kita nggak tahu kita sukses nanti di bidang apa. Mungkin kita masuk yang nggak sesuai sama keinginan kita itu, mungkin Tuhan ngejanjikan itu kita suksesnya di situ. Cuman mungkin sekarang kita ini kayak jadi masih kelas 1, belajar menyukai seperti yang dibilang Sinadir tadi kan. Kan kalau misalnya seperti pendapat Sinia harus pindah, karena kan itu kan nanti nggak mungkin.
gimana ya, berat rasanya kalau misalnya pindah jurusan di sekolah itu kan. Kita kan harus ngurusnya lagi. Ya kalau misalnya sekolah itu peraturannya boleh untuk pindah roker jurusan. Kalau misalnya pindah sekolah takutnya nanti entah dicap kayak ada kasus di sekolah makanya pindah, takutnya kan kayak gitu. Cuman gini, kakak tekankan lagi, syukuri aja. Anggap aja banyak orang di luar sana yang pengen duduk, ibaratnya kayak yang pengen masuk jurusan kayak Idris tadi, tapi orang itu nggak bisa. Karena kan rezeki orang beda-beda kan. Mungkin Tuhan Allah ngasih rezeki itu untuk Idris, itulah kunci mungkin awal dari kesuksesan nanti. Amin. Karena kan pokoknya semua apa yang kita lalui, apa yang kita dapatkan itu syukuri aja. Belajar menyukai. Kalau misalnya tanamkan juga di diri Idris itu bahwa ini bukan hal yang harusnya tidak disyukuri. Nikmati aja. Kalau misalnya kita udah mencintai namanya jurusan kita, secara nggak langsung, perlahan, nanti kita ngalir aja itu. Bakalan kita tuh bisa belajar yang giat lagi. Anggap aja ibaratnya kayak ya udahlah. Mungkin ini kunci kesuksesannya. Awalnya mungkin berat untuk dirasa, untuk dijalani. Cuman yakini aja, kuatkan diri kita untuk menghadapinya itu tuh bisa. Ada yang lain ingin menambahi? Idris gimana? Iya, walaupun sulit ya kak kalau di bidang jurusan ini masalah pilih. Iya. Cuma mau gimana lagi pula? Udah terlanjur gimana lagi? Ada nggak? Ya bisa aja kalau emang nanti terakhirnya emang nggak suka juga, pilih nanti pas kuliah jurusannya jangan jurusan akuntansi lagi, ganti jurusan lah gitu. Ya belajar dari awal, semuanya kan harus belajar gitu aja. Oke, yang lain ada yang nambahin? Nah, seperti yang tadi dikatakan teman-teman Idris kan, bahwa kalau misalnya jangan anggap itu kayak ini suatu kegagalan, suatu yang ini salah jurusan berarti Idris nggak bisa sukses, itu salah. Nah, pendidikan itu kan nggak mati. Setelah ini mungkin kalau misalnya nanti udah dijalani sampai akhir, ngerasa juga ini kayaknya aku nggak di sini, fashionku nggak di sini, aku nggak harus di jurusan ini. Berarti kita nanti kalau misalnya mau kuliah itu kan di saat ini kan Idris kan bisa kayak mengenali potensi diri ini. Intinya kak, jalanin aja dulu kak. Iya. Berarti kan sekarang ini Idris harus kayak kan mungkin Tuhan, mungkin Allah itu mungkin ini awal yang baik kan. Terus Allah juga secara nggak langsung mungkin nyuruh gini, galilah potensi yang ada. Mungkin kalau misalnya itu memang enggak, ini tetap nggak suka sampai tamat nanti nggak suka akuntansi, mungkin nanti seperti di sini ya bisa ngambil di kuliahnya. Berarti kan udah tahu, oh akuntansi bukan fashionku, aku itu cocoknya memang di TKJ, ya kan? Gimana? Idris bisa diterima pendapat dari teman-temannya? Bisa. Oke. Kakak siapa yang bisa ngasih kesimpulan di sini dari masalah yang Idris ceritakan tadi? Ada? Kesimpulannya mungkin di awal salah, bisa aja di akhir itu kita jadi sukses gara-gara Iya, kesalahan itu. betul. Idris gimana? Dari pendapat teman-temannya gimana sekarang? Iya sih kak, pasti. Pas kan yang dibilang kan? Oke. Intinya jangan pernah mengeluh dengan salah jurusan. Iya. Jalanin aja dulu gimana jurusannya, kalau emang nggak tahan, nggak cocok, baru pindah. Nanti setelah kuliah. Nah, iya. Oke lah, karena pun udah masuk ajan kan. Lagian Idris ada lagi yang ingin ditanyakan atau diceritakan? Insya Allah enggak kak. Oke lah, kakak. Sebenarnya kak terima kasih kepada kalian udah mau berbagi di sini, berbagi pengalaman dan ceritanya, udah mau berpartisipasi di kelompok kita ini, di dalam konseling kelompok kita ini. Kakak ucapkan terima kasih, dan kakak berharap kalian juga jaga protokol kesehatan di pandemi seperti ini. Jangan malas belajar, karena kan lagi daring kan. Siap Kak. Terus ada baiknya sebelum kita tutup kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Terima kasih ya adik-adik.